Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya dan keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja untuk materi hari ini kita mulai, yaitu aku senang berwudu. Ini untuk mengingatkan materi kemarin yang sudah kita pelajari tentang memahami makna bersuci, makna berwudu. Untuk materi kali ini Pak Ali akan menjelaskan tentang praktek wudu. Bagaimana sih praktek wudu yang sesuai dengan syariat Islam? Untuk itu sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah nanti kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah di dalam memahami materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu berdoa biridillah wa li syafaati Rasulillah wa ala niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak untuk materi hari ini, yaitu aku senang berwudu. Dari anak-anakku, siapa yang tahu apa itu berwudu? Kenapa sih Pak saya harus berwudu? Kenapa sih Pak saya harus berwudu? Nah, siapa yang tahu, mikrofonnya diaktifkan kemudian dijawab. Ayo Kanaya. Ayo Kanaya. Kanaya sudah bisa mikrofonnya? Menghilangkan najis, Pak. Menghilangkan najis. Ada lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya, jawabannya sangat tepat ya. Kenapa kita harus berwudu sebelum sholat? Karena wudu itu termasuk salah satu syarat sah sholat. Sehingga kalau kita tidak berwudu, otomatis sholat kita tidak sah. Maka dari itu kita harus perhatikan wudu dengan baik dan benar. Kalau ada salah satu anggota wudu tidak terbasuh, otomatis wudunya tidak sah, sholat pun juga sia-sia, tidak akan sah. Ya, maka pada hari ini kita akan belajar tentang praktik wudu, cara suci dari hadas kecil berwudu menurut syariat Islam. Ya. Membasuh muka. Membasuh muka. Membasuh muka ini termasuk rukun wudu. Jadi kalau rukun itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, otomatis tidak sah wudu kita. Pak, kalau tidak berkumur gimana Pak? Nah, itu tidak apa-apa. Itu merupakan sunnah. Sunnah itu kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Tetapi kalau membasuh muka itu hukumnya rukun atau harus dilakukan. Ya, kalau kita tinggalkan maka wudhu kita tidak sah. Paham ya? Paham ya? Ini yang perlu diperhatikan. Biar wudhu kita sah harus membasuh muka dengan baik, dengan rata. Nah, muka itu dari sini ya, dari sini sampai sini. Jadi bukan cuma sini. Kalau cuma sini, otomatis yang sini masih kering, tidak terbasuh. Kalau tidak terbasuh, otomatis tidak sah. Jadi harus rata. Yang namanya muka ini ada batas rambut ini toh. Nah, ini harus terbasuh semuanya. Ya, ini harus terbasuh semuanya. Itu merupakan apa? Batas-batas muka. Jadi harus terbasuh. Maka kalian harus berhati-hati kalau berwudu supaya wudunya sah, sholat pun juga sah. Ya, paham ya? Pak. Nah, dari sini ada pertanyaan enggak? Nah, di sini membasuh muka sekalian disertai dengan membaca niat wudu. Masih hafal niat wudu? Siapa yang bisa niat wudu? Arka bisa enggak hafal enggak? Arka bisa enggak hafal enggak?
Atasnya, Pak. Kanaya hafal enggak? Niat wudu. Aku bisa, Pak. Nah, coba niat wudu. Nawa itu. Ya, satu-satu arkan nanti. Alhamdulillah. Ta'ala. Nah, pintar. Arka coba. Nawa itu wudu akhirofil hadastil asgori fardolillahi ta'ala. Kemudian yang lain. Ini ya, niat itu juga termasuk rukun. Ini ya, itu juga termasuk rukun wudu. Kalau kita tidak niat, wudunya tidak sah. Ya. Jadi pertama itu niat. Sebelum kita membasuh muka secara sempurna, kita harus niat terlebih dahulu. Karena niat itu merupakan rukun yang pertama di dalam berwudu. Ya, Pak, kalau rukun pertama sebelum kita cuci tangan boleh tidak membatalkan niat? Boleh, ya. Kita membatalkan niat wudu kemudian melakukan cuci tangan, itu diperbolehkan. Ya, paham ya? Niat itu rukun yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Yang lainnya itu sunnah. Kayak berkumur itu sunnah, boleh dilakukan dan boleh tidak. Ya, lebih baik kita lakukan. Karena apa? Karena hukumnya sunnah, biar kita mendapat pahala. Nah, Pak Ali lanjutkan lagi untuk tata cara yang kelima. Setelah kita membasuh muka disertai dengan niat, kemudian apa? Membersihkan tangan, ya. Membersihkan tangan, ya. Atau membasuh tangan, mencuci tangan. Yang perlu diperhatikan yaitu batasnya sampai siku. Jika kita melakukan wudhu membasuh tangan tidak sampai siku, otomatis wudhu kita tidak sah. Ya, ini perlu diperhatikan biar wudhu kita sah, sholat pun juga sah. Ya, batasnya sampai siku. Kemudian dilanjutkan dengan tata cara yang keenam, yaitu mengusap kepala. Ya, boleh sebagian kepala, boleh keseluruhan. Pak, kalau kita basuh semuanya sampai basah, boleh enggak? Boleh, ya. Kalau cuman sebagian atas yang depan sini boleh, ya. Ingat ya, jangan diusap. Kalau kita usap saja itu otomatis yang terkena itu helm kita. Padahal rukunnya apa? Nah, membasuh kepala supaya sampai ke kulit kepala, ya ada airnya, kita basuh, kita basahi rambut kita, otomatis nanti airnya akan mengalir ke kulit kepala. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu membersihkan kaki kanan dan kaki kiri atau kedua kaki kita. Dibersihkan. Adapun batasan mencuci kaki saat berwudu yaitu sampai mata kaki. Tahu kan mata kaki bukan lutut? Tahu kan mata kaki bukan lutut ya? Kalau kita basuh sampai lutut, Kalau kita basuh boleh. Nah, boleh, itu lebih baik ya. Biar semuanya bersih, kita cuci sampai lutut kaki itu boleh. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang merupakan batasan untuk mencuci kaki saat berwudu yaitu pada mata kaki. Kalau kita mau bersih semuanya sampai lutut ya diperbolehkan. Setelah itu yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu rukun wudu yang terakhir yaitu tertib. Tertib itu runtut atau urut, tidak boleh loncat-loncat. Pak, yang penting terbasuh, saya wudunya dari kaki dulu, kemudian berkumur, mencuci muka, kemudian telinga, niatnya di terakhir. Yang penting kan saya ucapkan semuanya, Pak. Boleh enggak? Itu tidak boleh, karena rukunnya harus urut. Yang pertama ya dikerjakan dahulu, yang terakhir ya dikerjakan yang terakhir. Itu rukun wudu. Kalau tidak urut, itu tidak sah wudunya. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah bisa untuk mempraktekkan? Sudah bisa? Ayo prakteknya sudah belum? Bisa, Pak. Semoga insya Allah bisa. Rukun wudu, niat, habis niat. Basuh telapak tangan. Ayo, tadi apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Membasuh muka. Nah, yang termasuk rukun yang pertama itu niat, yang kedua membasuh muka,
Dan yang ketiga apa? Membasuh tangan. Membasuh kedua tangan pakai siku. Membasuh tangan sampai siku, pintar. Dan yang keempat yaitu Tangan, tangan. Dan yang keempat yaitu kepala atau keseluruhan kepala. Itu rukun yang keempat. Yang kepala. Jika salah satu rukun wudhu ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Rukun wudhu. Yang pertama apa tadi? niat. Niat. Yang kedua, Membasuh membasuh muka. Yang ketiga, yang ketiga, telapak tangan. membasuh tangan. Bukan telapak saja ya, sampai siku. Membasuh tangan. Kemudian yang keempat, membasuh. Muka. Ayo, habis tangan, kepala. Habis kepala, membasuh. Kuping. Tangan. Ayo, membasuh telinga itu termasuk rukun atau tidak? Tidak. Tidak, berarti yang terakhir apa? Membasuh Kaki. kaki. Ya, pinter. Dan yang terakhir harus urut atau runtut. Ya. Di sini ada pertanyaan enggak? Paham ya? Dari sini ada pertanyaan enggak? Ya. Ya, sudah bisa. Ya. Tidak? Bisa? Nah, kalau sudah bisa, Nanti tugasnya yaitu mengirim praktek wudhu. dari niat Mulai dari niat sampai mencuci kaki.